waktu pertama kali Allah kasih 50, 60, 70. Ya, mana yang betul weh? 50 waktu jumpa sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, berapa yang Allah kasih? 50 Musa. Balik, minta kurang sama Allah. Umat kau kecil-kecil nggak sanggup melakukannya. Prediksinya betul, Pak. Bu, bayangkanlah, syukur Nabi Muhammad suka dengar nasihat, Pak. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad nggak suka dengar nasihat. Apa nggak hancur 50 waktu? Apa kata Nabi Muhammad? Minta kurang, minta kurang. Syukur nggak Nabi Muhammad bilang gini, udahlah Musa 50 lah, lantak sana. Yang penting kan bukan aku aja yang melakukannya, umatku juga melakukannya. Coba saya ingin tanya, kalau jadi 50 waktu, Bapak Ibu tahan 50 waktu? Kurang kuat, tahan? Sama, aku pun tak tahan. Boro-boro 50 waktu, 23 rakaat sama witir aja nengok siapa imam, betul? Siapa imam tarawih malam nih? Wak Rahim, enak dia sholat lah. Allahu Akbar. Aku suka kali wak ini. Allahu Akbar. Dia enak, cepat. Sami Allah liman hamidah. Nggak kayak wak sebelah lama kali jijik aku. Allahu Akbar. Bagus kali wak nih. Allahu Akbar. Maunya dia aja dapat tiap malamnya. Allahu Akbar. Enaknya. Allahu Akbar. Nggak ketinggalan sinetron lah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. Besok kejebak, Pak. Siapa ya jadwal imam malam nih? Wak sabar. Betul lah, Kak. Tadi diumumkan gitu. Sebentar ya aku intip balik tabir. Betul, Kak. Sabar. Sabarlah kita, Kak. Ya iyalah. Nggak mungkin kita cabut. Sholat nggak ada khusyuknya, Bu. Allahu Akbar. Wak nih pula jadi imam. Allahu Akbar. Udah tua ninggal aja napa, Wak? Sami Allah liman hamidah. Hancur kali, Wak nih. Allahu Akbar. Aku jijik kali nih nggak Wak ini. Allahu Akbar. Nih ketua BKM pau kali milih dia nih. Allahu Akbar. Mentalnya. Allahu Akbar. Hancurlah sholat malam nih. Allahu Akbar. Wah. Rakaat kedua imamnya baca Yasin. Yasin pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk biar semangat kita selawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Semua. Ya Habib salam salawat alaika salawatullah. Ya Allah, berkahi hidup kami. Amin. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Yang malas ibadah kau rajinkan ya Allah. Yang banyak utang kau lunaskan ya Allah. Kenapa yang terakhir nih amin ya kuat kali, Bu? Itu menunjukkan wajah-wajah kredit banyak di sini. Ibu, Bu, seragamnya cantik-cantik udah pada lunas. Alhamdulillah. Begini, sama kita hormati, kita muliakan perangkat desa di kampung ini, ketua komplek mungkin atau RT atau apalah namanya, kemudian ketua STM, ketua wirid, ketua panitia, ketua apa lagi yang belum kusebut, Pak? Ketua PP, ketua IPK, para santri, dan kita semua yang hadir, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Begini, anak-anak jangan ada yang ribut. Allah berfirman,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kau mensyukuri nikmatku akan kutambah. Kalau kau kufur, tunggu adabku sangat teramat pedih. Anak-anak, saya Ustaz. Anak-anak. Ya, anak-anak. Ya, mana uang tadi ya? Anak-anak. Oh, kalau duit cepat kau. Anak-anak. Duduk paling rapi dapat hadiah. Jawab yang paling kuat dapat hadiah. Anak-anak. Yang baju biru sini. Sini. Iya, kau yang hidup tuh lah. Sini. Sini. Cair. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Bu pula aku dipanggil. Anak-anak. Udah nggak dapat lah. Siapa di rumah punya sepeda satu? Udah. Iya. Udah iya 2. Pinter bersyukur jadi 2. Siapa punya mobil di rumah satu? Pinter bersyukur jadi 2. Mobil yang kedua Al-Fatihah. Ustaz, pinter bersyukur Allah tambah. Janji siapa? Janji Allah. Anak-anak, saya Ustaz. Anak-anak. Ya. Saya Ustaz. Anak-anak. Mama di rumah ada berapa? Kalau pinter bersyukur insya Allah jadi. Yes. Coba yang baju putih pakai peci hitam. Sini. Baju putih peci hitam. Sini. Sini kau. Macam ketua wirid kau tengok sini. Sini. Awas telentang. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam lah kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Kafka. Kafka nama kau? Kafka. Lain pula. Ini peci jangan macam orang kalah main judi. Ini kan peci abah kau pakai enggak? Nama Kafka. Kenalkan. Aliando. Aliando masuk paret. Kafka. Mama datang. Enggak. Kemana Mama? Ke rumah yang datang Bunda. Ya, Mama sama Bunda apa bedanya? Mama kemana sekarang? Ke rumah. Di rumah. Ngapain? Jaga adik. Sini dulu. Ayah datang? Enggak. Ngapain? Kemana ayah? Dekat Batam. Berarti di lautnya itu ya. Dekat Batam. Lain anak sini gue tengok. Ngapain ke Batam? Merantau? Kerja? Iya. Ustaz doakan mudah-mudahan pulang dari Batam jadi hartawan dermawan punya usaha. Amin. Masya Allah. Coba pilih nak. Madu di tangan kanan Mama, racun di tangan kiri Mama. Pilih mana? Mama mau di madu atau di racun? Madu. Yes. Kalau diracun kenapa? Kalau diracun bisa apa? Mati. Bisa mati. Oh, bisa apa? Mati. Sinilah jauh kali kau. Kalau di madu sehat. Oh, sehat. Pak, amalkan Pak, apa lagi? Kena libas kau sama mak kau nanti. Tengoklah. Setuju Bu di madu? Setuju Pak? Alah gaya. Bu, jangan marah ibu. Ibumu baru ayahmu. Ibunya berapa kali? Ayahnya berapa kali? Jadi ayah satu, ibu habis perkara. Bilang aja, Bang, jangan lancip kali muncung kau. Mau kawin aja kau. Syaratnya 3. 1 lebih muda dariku, 2 lebih cantik dariku, 3 langkah himayatku. Enak kali mau nikah lagi ya kan Bu? Ibu jangan kecil hati. Aku termasuk ustadz yang megang prinsip 1. Tenang aja Ibu.
Aku termasuk ustadz yang megang prinsip satu. Walaupun satu di sini, satu di sana. Satu lagi di mana-mana. Enggak, bercanda. Bersyukur. Ingat bunda, hidup ini jangan terlalu banyak menuntut pak. Tapi apakah nikmat yang Allah berikan ini udah kita syukuri? Maaf bu. Bu. Masih hidup? Masih. Maaf bu, maaf. Di luar sana mungkin banyak sekali para istri menuntut kepada suaminya. Maka terkadang suami menghalalkan segala cara. Pastikan bu, istri yang solehah tuh kalau suami nggak pernah datang bawa uang banyak, tanya dulu. Maaf bang, kau jangan tersinggung. Nadi, 10 juta, izin bang, maaf. Dari mana nih uang? Kau kadang limpul aja payah, ini tiba-tiba ngasih 10 juta. Kau tulah muncung kau, dikasih payah, nggak dikasih payah, dikasih ribut nih kok bising kali dari tadi ini. Halo, tes, teh manis, tes. Bu, kadang banyak menghalalkan segala cara gitu. Kau dikasih payah, nggak dikasih marah. Udah ambil aja nih 10 juta. Maaf bang, ini uang dari mana? Tanya. Udah diam kau. Menang aku tadi main judi. Astagfirullah. Bawa nih keluar bang. Biar kita susah bang. Biar kita susah bang. Tapi aku nggak mau kau bawa dari hasil yang haram masuk ke dalam perut anakku. Ini baru istri soleh aku. Tapi kan jarang kita dapati kayak gini. Yang ada nadik 10 juta. Dari mana? Menang laga ayam. Astagfirullah. Kok cuman 10 juta sih bang? Itu namanya istri tolehah. Nah, hari ini kita berbicara tentang peringatan Isra wal Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan dan pandangan umumnya. Dari Isra wal Mi'raj 2 saja hikmahnya. 1, pentingnya menegakkan sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, makmurkan masjid. Itu aja. Coba, anak-anak, saya Ustadz, anak-anak. Biar kalian fokus dengarkan Ustadz ceramah. Ustadz ada permainan untuk kalian. Permainannya mudah, izin ya Pak. Karena mak ayah ini nyumbang juga, jadi harus ikut juga anak-anak ini. Hitung berapa kali Ustadz mengucapkan kata-kata Isra wal Mi'raj. Yang paling tepat Ustadz kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Siapa pula mau ngasih 30 juta coba? Enggak, Ustadz kasih hadiah dari dompet Ustadz. Maaf. Tenang, Ustadz nih bukan kaleng-kaleng. Cepet. Sekali-sekali Ustadz ngasih duit, nah apa? Anak-anak, hitung berapa kali Ustadz mengucapkan kata-kata Isra wal Mi'raj. Siap? Iya. Siap? Gak butuh pakai suara, gerakan aja. Siap? Iya. Gak pakai suara, gerakan aja. Siap? Iya. Ini metode bu, biar orang tuh dengarkan ceramah. Yuk kita mulai. Peringatan Isra wal Mi'raj. 1. Enak nih ya kan? Mak-mak boleh ikut juga. Peringatan Isra wal Mi'raj ini. Ya 2 udah. Udah mati aja. Peringatan belum. Isra wal Mi'raj ini karena hampir setiap tahun diperingati, sedikit banyaknya kita udah banyak yang tahu kapan Isra wal Mi'raj, di mana Isra wal Mi'raj, kemana Isra wal Mi'raj, dari mana Isra wal Mi'raj, kota mana Isra wal Mi'raj, ke kota mana Isra wal Mi'raj, negara mana Isra wal Mi'raj, negara mana Isra wal Mi'raj, siapa yang ngalamin Isra wal Mi'raj, naik apa Isra wal Mi'raj, hikmah apa Isra wal Mi'raj, oleh-oleh apa Isra wal Mi'raj, siapa yang percaya Isra wal Mi'raj, siapa yang nggak percaya Isra wal Mi'raj, tentang Isra wal Mi'raj semua. Berapa? Alhamdulillah. Selamat uang cepekku pertama. Aku pun tak tahu berapa.
Udah, duduk. 20. Ustaz? Iya. Berarti umat sampai tegak-tegak anak tuh tengok. Duduk. Ustaz? Iya. Berarti sedikit banyaknya kita udah banyak yang tahu. Coba. Isra perjalanan, Mi'raj naik. Makanya ada hadis Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu kenaikan imannya orang-orang beriman. Coba. Ibu-ibu ada yang kena sakit gegana, gelisah, galau dan merana, ada. Kata Nabi ambil wudu. Kalau dengan wudu enggak hilang, kata Nabi salat sunnah 2 rakaat namanya salat sunnah mutlak. Itu akan mengangkat imanmu kepada Allah. Sama kayak ada orang kemasukan, Bu. Bacakan aja ayat kursi. Enggak juga Ustaz, istighfar orang yang meruqyah, bacakan lagi. Enggak juga Ustaz, bacakan lagi. Enggak juga Ustaz, sampingkan ayatnya, embatkan kursi sama dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Enggak boleh. Gitu juga Pak, kalau kita yang emosi, kata Nabi kalau kau marah-marah berdiri, duduk. Kalau masih emosi juga, berbaring. Kalau masih emosi juga, wudu. Kalau masih emosi juga, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau masih emosi juga, dipastikan dialah setannya itu. Gak hilang-hilang. Isra perjalanan, Mi'raj naik. Ustaz langsung dalil dong? Iya. Al-Isra ayat pertama Allah berfirman. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang kepanasan? Aman? Ada yang mual? Muntah ada muntah? Kalau ada yang mual dibaca Quran, ada jin itu Pak. Hati-hati Bu. Muntahkan aja nggak apa-apa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ada anak gadis di sini. Kok janda pula yang jawab? Mana anak gadis? Oh, anak gadis. Dek, dengarkan AA. Iya. AA nanti Bang kan gak enak. Dek, dengarkan Abang. Kalau nanti kalian ingin berumah tangga, mudah-mudahan enteng jodoh kalian. Amin. Ingat pesan Abang. Carilah calon imam yang pintar baca Quran. Tengoklah, tajwid aja diperhatikan. Apalagi kalian. Cie. Ini cari calon imam Iqra 2, hancurlah. Imam mana boleh Iqra? Di belakang imam aja nggak boleh. Apalagi imam rumah tangga. Apa dibacanya coba? Allahu Akbar. Ba. Ma'aba. Ta'ama. Maja'a. Di toko orang dari belakang. Bikin malu aja nih kan. Jujur Bapak Ibu. Jujur. Nggak ada dusta di antara kita. Kalau ada 2 laki-laki melamar anak Bapak Ibu. Jujur. Maaf. Pilih yang mana? 1 PNS naik mobil Pajero Sport warna putih. Cantik kali. 1 lagi maaf. Apal Quran 30 juz. Nek legenda. Engkolnya lepas. Lampunya mati. Lingkarnya balik. Bekarat pula. Ngelewati gundukan, lepas pula, kenal maaf. Kalau 2 laki-laki ini melamar anak gadis Bapak Ibu, jujur, pilih yang mana? PNS atau hafal Quran? Pajero. Aku ingin katakan sama mak-mak, matri. Pilihlah yang paling bagus agamanya. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi. Ada ilmu Pak, izin. Di dalam tafsirul Quran Ibnu Katsir. Ibu tahu Ibnu Katsir, saudaranya Ibnu Jarod. Ibu nggak kenal Ibnu Jarod, yang ganteng-ganteng itulah dari Binjai. Apa kata Ibnu Katsir? Kalau ayat Quran dibuka dengan kata subhan, ini ilmu nih. Itu menunjukkan kabar yang Allah ingin kabarkan, bukan kabar yang biasa. Maka ayat itu dibuka. Maha suci Allah. Pakai iman Pak, nggak pakai akal.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari sebuah masjid namanya Al-Haram ke masjid berikutnya namanya Al-Aqsa. Anak-anak, saya Ustaz. Anak-anak, Masjidil Haram di mana? Hah? Belawan. Siapa bilang Belawan tadi? Hah? Belawan pula kau bilang. Di mana? Kau udah kuat, salah pula. Malu kali pula. Masjidil Haram itu di Mekah. Ibu tahu Mekah di mana? Jalan Jati tahu Ibu? Nah, nanti masuk ke dalam terus ke Kuala Namu naik pesawat. Mudah-mudahan bisa ke Mekah. Amin. Ada doanya mau? Ikuti. Allahumma. Belum semangat. Allahumma. Barik lana. Fima. Rajaktana. Wa qina adzabannar. Orang mau minum kopi Bu, ada-ada aja. Bismillah. Alhamdulillah, mantap. Ikuti. Allahumma la tahrimna an ziyaratil haramain syarifain. Artinya apa? 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 Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mengunjungi dua haramain Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Artinya, sebelum Allah cabut nyawa kita, Allah sempatkan kita ke sana. Terbukti Ustadz nih saksi. 1 tahun ku baca doa itu Pak. Alhamdulillah Bu. Belum berangkat aku Bu. Tapi tahun kedua Allah undang aku ke sana. Gak pakai duitku. Sepeser uang pun gak ada keluar. 2018 awal. Ceramah saya Bu di perumahan Johor Medan. Johor, bukan Johar, Johor. Bu. Maaf Pak, mungkin lingkungan orang kaya di situ. Udah siap aku ceramah duduk. Bapak tuh di sebelah bilang gini, Pak Ustadz udah berangkat ke Tanah Suci. Belum Pak, Tanah Seribu yang sering bilang. Berangkat Ustadz, diberangkatkan aku Bu. Netes air mataku Pak. Sekarang aku ada usaha travel umroh. Bisa bolak-balik aku ke sana Pak. Insya Allah tanggal 7 nggak ada halangan. Dapat saya 7 hari Ramadan di Mekah Al-Mukarramah. Ku doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Maksudku gini, maaf. Bukan banyak-banyaknya uang orang bisa berangkat ke sana. Tapi yang diundang Allah. Tanam itu Bu. Aku ingin memotivasi. Ingat, bukan banyak-banyaknya uang orang bisa berangkat ke sana. Tapi yang diundang Allah. Jangan kecil hati kita yang susah. Jangan kecil hati kita yang nggak ada duit. Jangan kecil hati ibu yang masih ngambil mekar. Minjemnya mekar, mulanginya kuncup. Ada orangnya di sini, ku tengok. Banyak pula ada bapak. Bu, jangan kecil hati. Bukan banyak-banyaknya uang orang bisa berangkat ke sana, tapi yang Allah undang. Cuman introspeksi diri Pak. Kenapa ya sampai detik ini aku belum diundang? Oh, mungkin istighfarnya kurang. Oh, mungkin masih emosional. Oh, mungkin sedekahnya kurang. Oh, mungkin masih ribut aja sama orang. Oh, mungkin dia ini masih pemarah. Introspeksi diri. Sekali ke sana pulang-pulang dapat H Pak. Haji pertama dapat H. 2 kali haji macam Haji Muhyiddin. Haha. Berkali-kali haji. Banyak hanya Allah. Saya doakan. Ya Allah, undang semua jamaah yang ada di sini ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Begini. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Yang ada di mana nak? Palestina. Anak kecil aja tahu Bu. Shh, Masjidil Aqsa itu di Palestina, bukan di Israel. Kan nampak penjajahnya Pak siapa? Maaf Bu. Hari ini saudara-saudara di Palestina nggak seberuntung kita. Maka saya ingin tanamkan kepada kita semua, hei anak-anakku. Maaf.
Bersyukurlah atas nikmat kemerdekaan negeri ini yang diperjuangkan oleh para pejuang bangsa. Jangan menjadi penjiwa-jiwa pemberontak. Kenapa? Karena nikmat kemerdekaan itu nikmat yang luar biasa, Pak. Kalau masih boleh azan berkumandang, kalau masih boleh pengajian digelar, itu udah nikmat yang luar biasa. Bayangkan Ibu, anak-anak kecil di Palestina, kemarin netes air mataku, Pak. Ku tengok di tayangan tuh nggak sanggup aku menengoknya. Anak-anak bayi di inkubator di rumah sakit, dijatuhkan bom dari atas, terbakar, tepanggang anak tuh hidup-hidup, Bu. Anak-anak kecil kayak gini, Pak, terbayang wajah anak-anak awak. Dibariskan, disembelih satu-satu. 200 anak penghafal Quran di Palestina diungsikan ke sebuah tempat, dijatuhkan bom dari atas, meninggal 200 anak penghafal Quran. Perempuan, Bu, sempurna menutup aurat dengan cadarnya. Maaf, di depan ayah kandungnya diperkosa, ayah kandungnya dibunuh di depan mata kepalanya. Hati orang beriman mana yang nggak sedih? Orang beriman mana yang tak meneteskan air mata? Maka malam hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Yuk, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merdekakan, Allah lindungi, Allah menangkan Palestina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dah, anak-anak, jangan ada suara. Siapa yang bersuara, Ustadz panggil ke depan, Ustadz suruh dia gantikan Ustadz ceramah. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan Palestina, ya Allah, amin. Ustadz, biar cepat nih cerita, karena mau punggahan malam makan kita nih. Betul. Betul rupanya. Aku pikir ecek-ecek, Masya Allah. Masa apa Ibu tadi? Enggak. Oh itu, udah dikotai. Telur semua tuh ada ayam. Ayam lah insya Allah ya. Udah jangan bahas itulah, ini dulu. Begini, dalam hadis, sanadnya bukan sahih lagi Pak. Di atas sahih, di bawah Quran. Namanya mutawatir. Ada dalam 2 kitab. Namanya Surah Nabawiyah karya Syekh Syifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada juga dalam kitab biografi Rasulullah karya Dr. Rizkullah Ahmad. 2 kitab ini saya baca Pak. Ada satu bab menarik sekali. Nama babnya Isra wal Mi'raj. Panjang hadisnya, singkatnya begini. Malam hari aku didatangi malaikat Jibril. Dibuka atap rumahku, dipanggil aku, dibelah dadaku, diambil isi hatiku, dicuci dengan air zam-zam. Coba bayangkan Bu, kalau pakai akal, buntu akal awak Pak. Dari mana belah-belah dada coba. Diambil pula isi hati, dicuci pula pakai air zam-zam. Kalau pakai akal coba. Aku dinaiki kendaraan namanya buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau pakai akal Pak, maaf. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu 2-3 bulan. Itu naik onta. Itu pun mungkin ontanya udah dibalsemi belakangnya biar cepat larinya. Maka maaf, saya ingin katakan gini. Kalau peristiwa Isra wal Mi'raj ini pakai akal, buntu akal kita. Tapi ingin saya katakan, peristiwa ini jangan pakai akal, tapi pakai iman. Ada orang tuh Pak, ngaji pakai akal, nggak mau pakai iman, hancur. Contohnya Ustadz, maaf Ustadz, maaf, aku mau nanya. Nanya apa kau? Gini Ustadz, gak masuk akalku agama nih, istighfar kau. Bukan agama nih gak masuk akal kau yang gak muat. Apa masalah kau? Sinilah Ustadz. Kau lah yang sini, enak kali kau yang nanya. Apa masalah kau? Gini Pak Ustadz, maaf, kenapa orang yang terkentut, itu kan batal wudhu? Iya. Kenapa maaf ya Ustadz, orang yang terkentut itu, yang dicuci mukanya bukan pantatnya. Betul juga kata dia kalau pakai akal Pak. Tapi kan Allah nggak ingin buat dia repot. Nggak kebayang kalau setiap orang yang buang angin disuruh cebok. Kalau orang yang masuk angin sikit-sikit ten. Apa nggak repot? Basah aja belakangnya.
Ustadznya syukur pintar. Kata ustadznya gini, sini kau dulu. Kau kalau terkentut mana kau yang malu? Muka kau atau pantat kau? Ya muka aku lah ustadz. Cucilah muka kau. Pakai akal. Pakai iman. Sama juga. Maaf ya ustadz, maaf. Nih kita ngaji, nggak ada maksud kemana-mana ya pak. Maaf. Ustadz, ya. Kenapa orang yang buang air seni, buang air kecil, itu kan yang dikeluarkan najis. Iya. Kalau najis kan istinja, habis itu dia wudhu, habis perkara. Betul. Tapi maaf ya Pak Ustadz. Kenapa di dalam Islam orang yang maaf udah dewasa mengeluarkan air sperma, itu kan nggak najis. Betul. Sperma itu nggak najis Pak, walaupun menjijikkan. Tapi maaf ya Pak Ustadz. Kenapa dia mengeluarkan air itu yang tak najis, tapi kok wajib mandi? Maunya kan dibalik. Yang mengeluarkan najis wajib mandi, yang nggak mengeluarkan najis cukup wudhu. Oh gitu ya? Iya. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kok nggak tahu, jangan sotoy. Kok gitu Ustaz? Iya. Nih aku tak kasih tahu sama kau. Kan repot kalau setiap orang yang buang air kecil disuruh wajib mandi. Betul? Coba orang sehat kencingnya satu hari berapa kali Bu? 4? 5? 5 kali mandi apa nggak berandu aja waktu kemana-mana. Itu orang yang sehat. Orang yang dia sakit diabetes bisa 15 kali. Udah kerut-kerut tangannya. Kenapa Wak? Mandi-mandi aja pun aku kata. Itu yang sakit diabetes. Anyang-anyang. Anyang-anyang. Berapa kali Bu? 20-30 kali. Apa nggak jadi ikan dobi Wak itu? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kok nggak tahu. Makanya Abu Jahal, tahu ibu Abu Jahal, kawannya Abu Rokok sama Abu Dapur. Apa dia bilang? Muhammad, ya betul kisah yang kau alami. Ngapain aku bohong? Bentar, kau duduk di sini, kukumpulkan masyarakat, tolong kau sampaikan kepada mereka peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Tapi dadanya busuk Pak. Target dia, orang yang mendengarkan Muhammad ini menganggap Nabi Muhammad berbohong. Dan ternyata betul Pak, tak sedikit orang yang murtad menganggap Nabi Muhammad berbohong. Mungkin maaf, kalau warga komplek Johar mendengarkan kisah itu, diuji iman kita. Percaya nggak kita? Halo? Halo? Masih hidup? Masih. Coba saya ingin tanya, maaf. Warga masyarakat sini percaya nggak peristiwa Isra wal Mi'raj? Percaya nggak menjemput perintah sholat? Percaya nggak sholat menjadi rukun Islam yang kedua? Percaya. Enggak pula kau bilang. Percaya. Tapi maaf, di luar sana Pak, banyak lidahnya bilang percaya. Kenyataannya sholatnya bolong-bolong dari 5 waktu. Mulutnya bilang percaya. Kenyataannya nggak percaya dia itu. Coba anak-anak Ustadz, siapa yang sholat 5 waktu? Angkat tangannya, jujur. Yang bolong 1 angkat tangannya. Yang bolong 2 angkat tangannya. Yang bolong semua angkat kakinya dari sini. Siapa yang tak percaya peristiwa itu? Ancamannya Quran surah Toha 124 sampai dengan 126 Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya jamaahnya Allah. Ini pelit kali mak-mak di sini. Ulanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ikhlas lah Bu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka nanti ku sempitkan dadanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat buta dia ku bangkitkan. Protes orang yang buta tadi. Di dunia melek dia. Di Johar melek dia. Tapi di akhirat buta dia, gelap. Apa kata dia gini? Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia dapat melihat. Allah katakan gini.
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Hei, kau rasakan akibat perbuatan kau tuh. Waktu di dunia kau abaikan peringatan-peringatanku. Saya ingin katakan, peristiwa ini gak butuh pakai akal, tapi pakai iman. Makanya maaf bu, siapa dadanya yang kotor, hatinya yang kotor, nanti pulang ambil belati, belahkan dada, ambil isi hati, cucikan pakai rinso. Insya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jangan. Dah, kata Nabi gini, aku dinaiki kendaraan namanya buruk, kecepatannya sejauh mata memandang. Kemudian aku diperjalankan. Udah mulai terbuka akal nih. Aku dinaiki kendaraan dan diperjalankan, bukan jalan sendiri. Coba, anak-anak Ustadz, saya Ustadz, anak-anak. Hewan apa yang lama jalannya? Kura, siput, apalagi? Keong. Ya udahlah, jangan banyak kali. Iya, bekicot. Bekicot tuh maaf, jalannya lambat. Maaf. Bisa nggak bekicot yang ada di sini dalam waktu 15 menit ke BSM? Bisa. Gimana caranya Ustadz? Kau ambil bekicot sayang, masukkan dalam kantong, benyenyeh kantong tuh. Kemudian naik NMAX, pergi cepat kencang-kencang ke BSM 15 menit. Nabi itu naik kendaraan. Bukan jalan sendiri. Dah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku mi'raj naik. Langit 1, 2 sampai ke langit ke-7 berjumpa dengan banyak para nabi. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Yusuf yang ganteng kayak. Masya Allah. Ini jangan dicabut Pak, biar jaga malam dia di sini. Bu, ku baca-baca, semua nabi ganteng Pak. Terganteng ada 3 bos. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Yusuf, 3 Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad tuh ganteng Pak. Maaf Bu, Nabi Muhammad tuh alisnya tebal seakan-akan menyatu, hidungnya mancung ke depan, nggak kayak aku ke dalam. Nabi Muhammad mata yang hitam-hitam sekali, yang putih-putih sekali. Nggak kayak awak, belean tiap hari. Nabi Muhammad kumisnya dipotong, jenggotnya dipelihara. Maka orang berjenggot keren. Ini kete aja yang dipanjangi. Kalau suami ibu belajar pakai jenggot, dukung, jangan dipatahkan. Bang, jijik kali aku nengok aku berjenggot tuh. Udah kayak kambing, mbek. Ih, kok ngejek? Berarti orang yang berjenggot kambing, yang nggak berjenggot apa? Begaduh jadinya. Dada Nabi Muhammad berbidang Bu. Perutnya 6 pack. Tak kayak suami di rumah, 1 pack, buncit. Olahraga Nabi memanah, berkuda, berenang, bergulat, berlari. Nabi Muhammad pipinya putih merona kemerah-merahan. Sama seperti istri beliau, Khumairah, pipi kemerah-merahan. Maka bos izin, kalau orang rumah skincare-nya berhasil, putih kemerah-merahan, panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya Khumairah. Masalahnya hitam Ustaz. Ya Hajarul Aswad bilang. Timbang pantat kuali kan gak enak. Nabi Muhammad tuh Pak, maaf, rambutnya agak panjang sebau, tertata dengan rapi, diminyaki wangi sekali. Senyum Nabi Muhammad tuh maaf Pak, maaf, giginya putih berseri tersusun rapi, manis sekali. Ludah Nabi Muhammad barokah, berebut para sahabat. Tapi ingat, hanya ludah Nabi Muhammad. Aku gak yakin ludah umat Nabi Muhammad. Ludah basi semua kita ini. Bu, Pak, maaf, Nabi Muhammad kalau ada di sini demi Allah, kami laki-laki ingin terus memeluknya. Yang perempuan tak bosan memandang wajahnya. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli. Nabi terganteng ada 3. Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Binjai Bu, ada juga 3 ustadz terganteng. 1 Ustadz Rahul, ganteng tuh Bu. Hitam-hitam manis kayak anak muda India. Yang kedua ada kawan saya penyuluh sama di Kemenak, namanya Ustadz Endra Wibowo. Putih mukanya, Bu, ganteng. Aku aja kalau jadi perempuan suka nengok mukanya.
Yang ketiga, alah, nggak batuk pula sedikit, minum lagi. Alah, masya Allah, Bismillah. Minumi kopinya Pak, enak kali, masya Allah. Udah tahu lah yang ketiga tuh siapa. Aku kan nggak jelek kali kan Bu. Bu, malu bawa aku undangan? Enggak kan? Paling aku yang malu bawa ibu. Ngapain pula bawa bini orang? Malulah. Nabi Muhammad jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Nabi Muhammad Baitul Makmur. Baitul Makmur kemudian Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah menerima amanah perintah. Anak-anak, saya Ustadz. Anak-anak. Anak-anak. Perintah apa yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad? So apa? Somat? Sholat. Lama kali pula jawabnya so katanya. Sholat. Berapa waktu pertama kali Allah kasih? 50? 60? 60? 70? Ya, mana yang betul weh? 50 waktu jumpa sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, berapa yang Allah kasih? 50 Musa. Balik, minta kurang sama Allah. Umat kau kecil-kecil nggak sanggup melakukannya. Prediksinya betul, Pak. Bu, bayangkanlah, syukur Nabi Muhammad suka dengar nasihat, Pak. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad nggak suka dengar nasihat. Apa nggak hancur 50 waktu? Apa kata Nabi Muhammad? Minta kurang. Syukur nggak Nabi Muhammad bilang gini, udahlah Musa 50 lah lantak sana. Yang penting kan bukan aku aja yang melakukannya, umatku juga melakukannya. Coba saya ingin tanya, kalau jadi 50 waktu, Bapak Ibu tahan 50 waktu? Kurang kuat, tahan? Sama, aku pun tak tahan. Boro-boro 50 waktu, 23 rakaat sama witir aja nengok siapa imam, betul? Siapa imam tarawih malam nih? Wak Rahim, enak dia sholat lah. Allahu Akbar. Aku suka kali wak ini. Allahu Akbar. Dia enak, cepat. Sami Allah liman hamidah. Nggak kayak wak sebelah lama kali jijik aku. Allahu Akbar. Bagus kali wak nih ah. Allahu Akbar. Maunya dia aja dapat tiap malamnya. Allahu Akbar. Enaknya. Allahu Akbar. Nggak ketinggalan sinetron lah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Yes. Besok kejebak Pak. Siapa ya jadwal imam malam nih? Wak sabar. Betul lah Kak. Tadi diumumkan gitu. Sebentar ya aku intip balik tabir. Betul Kak. Sabarlah kita Kak ya. Iyalah. Nggak mungkin kita cabut. Sholat nggak ada khusyuknya Bu. Allahu Akbar. Wak nih pula jadi imam. Allahu Akbar. Udah tua ninggal aja napa Wak. Sami Allah liman hamidah. Hancur kali Wak nih ah. Allahu Akbar. Aku jijik kali nengok Wak ini. Allahu Akbar. Nih ketua BKM pau kali milih dia nih. Allahu Akbar. Mentalnya. Allahu Akbar. Hancurlah sholat malam nih. Allahu Akbar. Wah. Rakaat kedua imamnya baca Yasin. Yasin pula dibacanya. Encenglah sholat. Betul, diambilnya 8 rakaat. Cabut dia pulang nonton TV. Ku menangis membayangkan. Bayangkan wak sabar nangis kawan tuh. Astaghfir. Coba maaf nih Pak, kalau saya salah luruskan. Setahu saya selama saya tinggal di Sumatera Utara, selain Masjid Taqwa Muhammadiyah, masjid-masjid orang kampung tuh 23 rakaat sama witir tuh. Betul? Sekarang sesuai permintaan pasar, 23 berubah semua jadi 8. 23 berubah semua jadi 11. Mungkin kalau ada pendapat boleh 2 rakaat, ngambil 2 rakaat kita semua ini. Ingat, kata Nabi bukan kata saya. Sebentar lagi Ramadan. Kita singgung-singgung sedikit. Man soma, man qama Lailatul Qadar. Ada 3 hadisnya itu. Ujungnya sama semua. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, dengan qiyamul Ramadan, dengan qiyamul lail, dengan salat witir, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ingat, Ramadan itu 2 saja Bapak Ibu. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya puasa, malamnya qiyam.
menegakkan sholat-sholat malam di malam-malam Ramadan. Itulah yang termasuk orang yang berburu malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban. Ghufiralah ma taqaddama min dzambi. Halo. Halo. Anak-anak, kalau Ustaz bilang halo, anak-anak bilang ai. Kalau Ustaz bilang ai, anak-anak bilang halo. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Konsentrasi. Halo, hai, hai, halo, 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 hai. Duduk paling rapi, paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Shh. Yang perempuan belum dapat ya. Mana yang perempuan? Dah. Duduk paling rapi dapat hadiah. Oh ini, sini nak. Sini, 2.000 pun jadilah sini. Lumayan beli bakso Gojek. Beli sagon dah banyak jigong nih. 2.000 nggak mau salam kok. Masya Allah. Duduk paling rapi dapat hadiah. Dah, ini jam berapa nih? Ya, udah jam 10. Jam berapa aku siap? Kita mau makan lagi nih. 12. Ibu puasa aku lemas. La ilaha illallah. Hah? Jam berapa kita siap? 10:30. Oke, siap. Yuk. Ustadz, ya. Syukurnya 50 waktu dikurang menjadi 5 waktu. Ya. Makanya kan Pak, suka-sukalah dengar nasihat. Kata Nabi, ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Berarti logikanya, kalau kau nggak suka dengar nasihat, jangan beragama. Gak? Maka kata Nabi, Bu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Tugas kalian 3. 1, mengajak orang melakukan kebaikan, dakwah. 2, mencegah orang melakukan kemungkaran. Beriman kalian kepada Allah. Coba. La ilaha illallah. Semua. Saya wasiatkan, hiduplah dengan kalimat itu, menjalani kehidupan dengan kalimat itu, matilah dengan kalimat itu. Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jangan pernah menduakan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kau ingin bertemu dengan Allah, 2 saja, banyak melakukan amal soleh. Jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah melakukan kemusyrikan. Jangan pernah percaya dukun. Bu. Ibu tahu kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Betul. Dia gadaikan akidahnya. Siapa yang percaya dukun jimat, hati-hati, matinya payah betul-betul tuh. Aku banyak kali pasien ruqyahku kayak gitu, Pak. Ibu tahu, orang yang percaya dukun jimat matinya payah betul-betul tuh. Nyebut wa, but istighfar wa, par ngucap wa, cap la ilaha illallah, la togel, ingat togel dia. La janda, ingat janda pula dia. La payah mengucapkan itu. Bercanda pula sebelum meninggal. Ingat kalian tanah belakang jangan kalian jual ya. Kenapa ya? Tanah orang tahu. La ilaha illallah. Ninggal aja napa ya? Nyebut ya, nggak bisa dia mengucapkannya, Bu. Apa kata orang kampung? Ini ada jimatnya ini, nggak tahu simpan di mana. Buka sengnya, 3 kodi dibuka, nggak ninggal juga. Turun pula hujan, tergenang waktu di situ. Ambil daun kelor, pukulkan, nggak juga. Daun bidara, nggak juga. Ada yang bilang, daun pintu, diambil daun pintu, pukulkan waktu. Puam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfi. Padahal kita sering bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami minta tolong. Ini lagi nih, menurut saya, ini anak-anak Bu, walaupun bising, tapi hafalan Qur'annya lebih bagus daripada kita. Ngakulah kita, Pak. Coba, anak-anak, saya Ustadz, anak-anak. Sambung ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Paten. Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum. Anak-anak sambung. Inna a'tainakal kautsar. Hidup anak-anak. Hidup anak-anak. Hidup anak-anak. Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak bantu juga.
Kaf ha ya ain sad. Cocok anak-anak di depan nih. Anak-anak. Sambung ayat ini, kalahkan bapak-bapak, mak-mak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Hidup anak-anak. Malu kita, Pak. Coba bapak-bapak, mama-mama. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet. Alif lam mim sad. Alhamdulillah, selamat waktu cepet ya Allah. Pikir ibu tuh tadi dalikal kitab katanya. Aku pun nggak tahu lah. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Jangan minta kepada yang lain. Hati-hati. Jangan pernah percaya dukun jimat. Nah inilah Pak. Tauhidnya bagus, ibadah yang lain bagus. Nanti ibu hamil jangan bawa lagi gunting sebagai jimat. Untuk apa bawa gunting, Bu? Biar nggak diganggu kuntilanak. Ya, sejak kapan jin setan takut sama gunting? Entahlah, yang penting gitu. Kalau jin setan takut sama gunting, selamat penjahit di pajak. Tiap hari megang gunting orang itu. Yang paling selamat jual gunting pagar, besar-besar guntingnya. Apa nggak disunatnya aja tuh jinnya? Nanti hamil, bawa gunting. Nanti udah ada anak balita, maghrib. Pakai apa, Bu? Jadi bubung untuk apa? Biar nggak palasik, disedot kuntilanak. Salah. Untuk apa, Bu? Pakai yang kuning-kuning. Biar nggak kesambut. Salah. Tapi kalau niatnya biar nggak masuk angin, nggak ada masalah. Aku pun bingung, kenapa anak kecil aja yang dipilih? Bapak-bapak kan banyak kesetanan. Dipilih kenapa wak itu? Kenapa wak kuning-kuning? Iya, dipilih aku sama biniku. Bukan pilisnya, kunyitnya itu bukan. Tapi doa orang yang memilih itulah yang makbul. Kalau kunyit bisa ngusir setan, selamat dari godaan setan. Di dapur banyak kunyit. Jadi bukan kunyitnya, doa orang yang memilih itulah, Bu. Di kampung kami, Bu, Binji. Yang ada mallnya itu. BSM. Binji. Salam dari Binji. Bu, Pak, maaf. Di Binji itu ada Mualim Yakub, Allahu yarham. Udah meninggal. Ketua MUI dulu, Pak, di Binji. Tawaduk betul orangnya, Bu. Ke masjid nggak lepas, wuduknya nggak pernah lepas. Jalan nunduk aja. Awak jalan nunduk, nyari uang jatuh. Dia nunduk, Bu, jaga pandangan, hudul basar. Banyak kali orang berobat sama dia, Pak. Medianya apa? Air putih. Kenapa Mualim? Demam. Coba ambilkan air putih, dibacakan ya Fatihah, ditiupkan ya. Kasih sama anak yang demam, jadi air ruqyah, Pak. Air obat. Boleh, Bu. Kasih minum. Bismillah. Dengan izin Allah sembuh tuh anak. Awak usahakan Al-Fatihah juz 30 udah awak baca. Usahakan awak tiup air liur, awak lengket di situ. Kasih sama anak yang demam, alhamdulillah setiap kejang-kejang 3 hari 3 malam. Enggak berefek. Sekali lagi. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lima 50 waktu, Bu, minta kurang sama Allah, dikurang jadi 5. Ditawar-tawar jadi 5. 5 waktu ini pun apa kata Nabi Musa? Balik lagi minta kurang sama Allah. Umat kau kecil-kecil nggak sanggup itu. 5 waktu pun berat. Udahlah aku malu. Makanya ada hadis Nabi. Al-haya'u minal iman. Coba anak-anak ikuti Ustaz. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Ibu malu nggak keluar mengumbar aurat? Ibu malu nggak pakai hot pants kalau keluar? Ibu malu nggak kalau pakaian seksi? Kalau keluar?
Malu, berarti iman ibu ada. Pak, kita Pak yang udah tua nih, malu nggak bercelana pendek keluar jalan pakai naik sepeda motor? Malu, berarti iman kita ada. Di antara banyak cabang-cabang keimanan, ibu tahu Bapak, yang paling tinggi itu jihad, itulah yang di Palestina. Kalau mau nengok saksi keimanan paling tinggi itu, tuh Pak, banyak korban yang berjatuhan di Palestina. Tapi di antara selemah-lemahnya iman menggeserkan duri di tengah jalan, ada satu lagi. Apa itu? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Anak-anak, saya Ustadz, anak-anak. Hitungan 1 sampai dengan 3 duduk paling rapi dapat hadiah. Wahid, itsnain, salasah. Uskutu. Shh. Rupanya Pak, kata Allah dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. 5 kali 10, 50 waktu rupanya jadinya. Allah. Boro-boro Ustaz 50 waktu. 5 waktu aja banyak yang keder-keder. Subuh, kesiangan, juhur, kesibukan. Asar di perjalanan. Maghrib, kecapean. Isya. Subuh kemana? Belum bangun. Juhur, ke salon. Asar, badminton. Maghrib, sinetron. Isya, smartphone. Orang yang demikian, insya Allah di alam kubur kena smack. Mau kena siksa. Nanti pulang buka Quran surah Mudatsir. Di situ ada dialog penghuni surga dengan penghuni neraka. Apa kata penghuni surga? Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakor? Penghuni neraka sakor menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak termasuk orang-orang menegakkan sholat. Orang tak sholat siap-siap masuk neraka sakor. Bu, Pak, izin. Aku ingin suka nih buka mindset, pola pikir. Bayangkan kita ngaji di musola atau masjid kita. Tak lama ada orang gak dikenal datang. Diambilnya batu, dipecahkannya kaca masjid. Pas, pecah. Maaf nih, kita yang sedang ngaji, melihat itu, ngajinya berhenti atau lanjut? Berhenti. Pelakunya ada, kejar. Aku pun ikut ngejar. Dapat. Jangan dipukul ibu. Apa pula nggak dipukuli Ustadz, kata bapak-bapak ini. Penghancur masjid. Pak dipukuli. Bawa ke polsek. Bendol-bendol waktu. Kenapa? Marah kita Pak. Penista agama, penghancur masjid. Bawa dia ke polsek Ustadz. Tapi maaf Bu. Maaf. Kaca masjid yang pecah. Patungan kita malam nih Pak. Berdiri lagi tuh kaca. Sampai maaf nih Pak. Maaf. Ka'bah yang hancur didirikan lagi bisa. Tapi maaf Bu, Pak, sadar nggak sadar, nyangka nggak nyangka, ada orang yang sedang meruntuhkan agama kita. Rupanya Pak, dia tidur di sebelah kamar tidur kita. Rupanya Bu, dia tidur di dalam satu atap rumah kita. Anak kita Bu, tiap pagi nggak sholat subuh. Anak kita Pak, sholatnya bolong-bolong. Anak kita penghancur agama Bu. Tahu kita dia penghancur agama, gak marah kita. Kita kasih dia jajan, kita kasih dia pakaian, kita belikan dia kendaraan. Penghancur agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang sholat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang tak sholat berarti penghancur agama. Kira-kira masuk akal nggak Bu? Halo? Anak kita penghancur agama. Ya Allah. Jangan kau hancurkan agama. Sholat kau nak. Bangun. Ambilkan Bu air, siramkan dia. Bangun kau. Mak kau ini masih hidup di depan mata kepala kau nggak sholat. Apalagi aku nanti udah nggak ada. Sholat kau. Gitu sama anakku. Anak-anak, rukun Islam ada
5. Itulah kok nggak konsen kali kan. Rukun Islam ada. Yang pertama, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, kalau memegang kehidupan kita kuat. Ustadz, aku nggak haji Ustadz. Tunggu sampai mampu. Makanya sering baca surat Al-Waqiah, Bu. Nggak juga Ustadz, surat Yasin. Nggak juga Ustadz, surat tanah, surat gelang, jual. Insya Allah berangkat. Ustadz, aku nggak zakat, dizakati. Ustadz, aku nggak puasa, diganti di hari yang lain. Ustadz, aku nggak sholat, jatuh. Sholat itu tiang agama, Bapak Ibu. Coba, udah Pak, aman. Anak-anak Ustadz, jangan sampai kalian meninggalkan sholat karena itu penghancur agama. Buru-buru 50 waktu. 5 waktu banyak yang keder-keder. Betul ya? Makanya baca doa ini, Bu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati. Lemah lembut, Bu. Kalau dia nggak malu, letakkan ke dada ibu. Rabbi ja'alni muqimas salati. Makanya kata Nabi, anakmu umur 7 tahun suruh sholat. 10 tahun nggak sholat, pukul. Kalau 10 tahun nggak sholat, pukul. Mamanya pula 50 tahun nggak sholat. Cekek. Ngabis-ngabisi oksigen aja. Hidup nih kalau nggak sholat untuk apa? Betul ya, Bu? Ya Allah. Istighfar kita sama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hari ini aku sholat 5 waktu, tapi aku lupa anak-anakku belum sholat 5 waktu. Ya Allah. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, anakku bagus sekali. Dia sholat 5 waktu Ustadz. Bapaknya ini payah kali Ustadz. Oh, kalau bapaknya payah, suruh mertua bacakan doa tadi, Bu. Mertua udah dinas di balik papan Ustadz. Maksudnya udah meninggal. Kalau mertua udah meninggal, ada anak yatim di kampung nih. Ada. Panggil anak yatim tuh. Suruh suami atau orang yang payah sholat, usapkan kepala dan wajahnya. Karena kata Nabi, bisa melunakkan hati yang keras. Kata Imam Ghazali, Pak, dosa itu seperti noktah. Titik hitam di dalam hatinya. Kalau udah banyak dosa, titik hitam tuh banyak. Sehingga hidayah payah masuk. Dengar suara azan biasa aja. Dan ingat kata Imam Ghazali, tidak ada dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, dia bisa jadi besar. Dan ingat, tidak ada dosa besar, kalau dia beristighfar minta ampun kepada Allah, dia akan menjadi kecil. Dada suami, dada orang yang payah sholat tuh, itu dadanya penuh dengan dosa dan maksiat. Makanya, kalau dengan doa sulit, salah satu yang lainnya, panggil anak yatim, suruh dia mengusap kepala dan wajahnya. Itu bisa melunakkan hati yang keras. Tapi ku kasih tahu, anak yatim sekarang udah pandai-pandai. Jangan usap-usap aja lah, Wak, pelornya mana? Kasih jajannya. Aku punya 40 anak yatim, Pak. Hidup semua tuh, Bu. Ya hidup lah, kalau ninggal kayak mana pula. Belum lagi diusap kepalanya, ada anak yatim piatu tuh, Pak. 3 orang tuh, kakak beradik. Belum lagi ku usap kepalanya, udah netes air mataku. Bapaknya meninggal dunia, mamanya meninggal dunia, maaf kena kanker payudara. Kecil, Pak, nggak ada bapak mamanya. Nengok dia aja udah netes air mata. Pertama-tama diundang, malu kali aku bawanya. 3 langkah dibukanya amplop tengah jalan. Bersera amplop tuh. Kan aku yang malu pimpronya, Pak. 5 langkah, muncungnya pula lancip. Ancur we, goceng. La ilaha illallah. Yang ngundang pelit kali, goceng pula ngasihnya. Entah banyak-banyak sikit kan enak. Tapi kemarin tuh, Bu, netes air mataku. Ada anak yatim awak, Bu. Masih kecil, celana merah ikut-ikut awak dia. Sekarang, Bu, ya Allah, netes air mataku. Rupanya, Bu, dia diam-diam ngetes tentara. Lulus tentara dia, Bu. 0 rupiah, Pak. Lulus dia secaba. Senang aku nengok, ya Allah.
Gini caranya Allah ingin mengangkat derajat orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua sayang sama anak-anak yatim ya, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, sedikit lagi nih. Jam 22.19. Sedikit lagi, tenang Pak, tenang. Makan malam pun bisa cepat gemuk juga kita Pak, ya kan. Nanti kalau apa bungkuskan aja kan nggak apa-apa, Masya Allah. Gini. Doa itu bagus sekali dibaca, Bu. Maaf Pak Ustadz, aku pengen tahu nih. Sholat itu tujuannya apa? Nanti ibu bapak buka. Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Maaf Ustadz, nggak relevan. Istighfar kau. Enggak Ustaz. Ku tengok tetanggaku rajin sholat, begaduh aja sama bininya. Ku tengok orang rajin sholat, koruptor Ustaz. Ku tengok orang rajin sholat Ustaz, ngolah aja kerjanya. Ku tengok dia rajin sholat Ustaz, judi online kuat kali, skater. Ku tengok ada orang rajin sholat Ustaz, bercewek, banyak kali ceweknya. Ku tengok ada orang rajin sholat Ustaz, main judi aja kerjanya. Saya ingin tanya, Bapak Ibu, maaf. Ada orang yang sholat, tapi maksiat, apa yang salah? Halo? Yang tahu boleh pulang nih, cepat. Apa yang salah kalau ada orang yang rajin sholat, tapi maksiat, apa yang salah? Sholatnya yang salah, ya. Sholatnya belum ditegakkannya dalam keadaan khusyuk. Mana dalilnya? Al-Mu'minun 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Gimana sholat mau khusyuk, Bu? Di situ sholat, di situ dapat kunci hilang. Allahu Akbar, mana kunci kereta tadi ya Allah. Allahu Akbar, digantung tadi tapi nggak ada kok. Sumi Allah liman hamidah, di mana lah kok pauk kali pun aku. Allahu Akbar. Aku kan belum tua-tua kali. Allahu Akbar ya Allah, di mana lah? Oh, di laci, ingat kali aku. Allahu Akbar, ya di laci. Assalamualaikum, buka laci. Aha. Dapat kunci hilang dalam sholat. Kayak mana sholatnya itu, Bu? Mak-mak lagi sering kali kena. Tapi bukan mak-mak sini, sana. Allahu Akbar, masa apalah ya Allah, ya Allahu Akbar. Kangkung tuh sayang kali di kulkas. Sami Allah liman hamidah, diapailah cocok ya Allahu Akbar. Direbus jijik pula aku. Allahu Akbar. Oh, ditumis juga nih enak. Allahu Akbar. Habis pula belacan ya Allah. Allahu Akbar. Paksa ke di Wadoyok lagi nih. Allahu Akbar. Tapi Wadoyok tutup 3 hari. Allahu Akbar. Oh, kata orang kampung dia kawin lagi. Allahu Akbar. Yuk gatal kali kok kawin aja otakku. Allah. Ya apa urusannya Wadoyok kawin dalam sholat? Sebelum salam ingat pula rakaat berapa ya? Ada orang yang kayak gitu, Bu? Ada? Mana orangnya? Nggak di sini, sana. Di sini sama aja. Semua kita hampir kena, termasuk yang cakap kok. Maaf nih, saking pentingnya menegakkan sholat dalam keadaan khusyuk. Makanan terhidang, adzan berkumandang. Mana dulu? Makan atau sholat? Makan aja bawaannya. Ini kode keras nih, mau makan ini kayaknya. Makan atau sholat? Alah, nggak percaya aku. Makan atau sholat? Sholat sambil makan? Sholat atau makan? Maaf, dalam ilmu fikih yang saya baca, kalau dia udah terhidang, kau makan dulu sesuap 2 suap, mengganjal laparmu, biar nanti kau sholat nggak teringat makanan. Ini hawa. Aku kuat kok Ustaz. Kepala ikan lupa pula tutup sangi. Allahu Akbar. Meong hancur. Meong kucing siapa lah masuk nih ya Allah. Meong hilanglah kepala ikanku ini ya Allah. Meong tolong jangan dekat kau kucing. Meong dibacanya surah yang bisa ngusir kucing. Dikuatkannya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lari kucing tuh, Pak. Ini namanya kata Ibnul Qayyim. Ini ilmu, Pak. Zalimun li nafsi. Ini nggak dapat pahala sholat kayak gini nih. Bisa jadi dapat dosa. Hati-hati. Biar sholat kita nggak sia-sia, Bu. Maaf. Jangan larut dalam pikiran itu. Ada yang dapat pahala, Ustaz? Ada. Mana, Ustaz? Sholatul jihad. Dia sholat dama jihad.
Allahu Akbar, masuk tepis, masuk tepis. Dia berjuang dalam sholatnya untuk mengkhusyukkan sholatnya. Ini model orang sholat dapat pahala. Mudah-mudahan kita, amin. Maaf Ustaz, aku mau kayak Nabi. Bisa kayak Nabi? Agak ragu aku. Bisa kayak Nabi? Kalau kayak Nabi nggak bisa, mendekati seperti Nabi bisa. Nabi itu kayak mana? Nabi itu bilang gini, Pak. Bilal, Eko. Arihna, bisola. Bilal, istirahatkan kami Bilal dengan sholat. Maaf nih, istirahat Nabi istirahat kita maka kita sama Nabi beda sikit. Kalau Nabi tidurnya sikit, kalau kita sikit-sikit. Kalau Nabi makannya sikit, kalau kita sikit-sikit. Nabi itu Pak, maaf, sholat malam kakinya bengkak-bengkak. Ya orang sini kan ada juga kakinya bengkak. Cuman nggak tahu entah sholat entah samurat. Gaya-gayanya samurat gayanya. Allahu Akbar. Ustaz maaf. Sholat mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Betul. Maka aku titip, anak bapak ibu baguskan sholatnya. Kenapa? Biar nanti dia dewasa, biar nanti dia udah besar, enak ngaturnya. Awak pun kalau ninggal tenang. Kenapa? Didoakan anak-anak kita yang sholat. Kalau dia nggak sholat, ninggal kita, dia mendoakan dirinya sendiri aja nggak mau dengan sholatnya, apalagi mendoakan kita. Hati-hati nih, maaf. Ini jarang disampaikan dai ini. Maaf, ini terakhir. Hari ini anak-anak kita di luar sana menjadi sasaran empuk bagi orang-orang nggak bertanggung jawab yang membuat anak kita jauh dari agama. Dalilnya mana? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Ada orang nggak senang sama generasi Islam, dirusaknya Islam dari dalam, dibuatnya anak-anak kita ngikuti milah mereka. Milah tuh Pak, agama, pola pikir, tindak tanduk, budaya, sampai gaya model rambut ngikuti mereka. Ibu punya anak, bapak punya anak, tengok Pak, kalau pangkasnya koza jangan dikasih, dilarang Nabi. Kayak mana pangkas koza Ustaz? Keroak, jambul. Laki-laki belajar pakai tindik di sini, tegur Pak. Nggak puas di sini. Kurang lengkap di sini. Kalau orang barat pakai tindik di indung, rada pantas, wajah ganteng, hidung mancung, badan besar. Betul. Ini orang Johar pula pakai tindik di hidung, mana cocok. Duduk pula di semak-semak, lewat emak-emak, itu lembuat orang katanya. Astaghfir. Apa aja produknya Ustadz? Hati-hati. Kalau nggak difilter, kalau nggak dijaga-jaga, mereka bisa masuk dari 3S, 4F. Apa aja Ustadz? Maaf. Song, seks, sport, food, fun, fashion, film. Masuknya dari situ. Maaf nih, maaf. Seks, kesenangan nafsu. Sulit kita cari anak-anak nggak pacaran hari ini. Betul? Dulu bapak ibu pernah juga pacaran, tapi nggak macam sekarang. Dulu jalan berdua malunya luar biasa, Wak. Nampak aja ada sendalnya di musola, udah senang kali ya, Wak. Jalan berdua malu, pakai surat dulu. Sekarang Bu, tak ada malunya lagi. Kejadian Pak, di Berandan, tahu Ibu Berandan? Berandan. Ceramah saya kayak gini Pak, diprotes saya. Ustadz maaf, yang Ustadz ceritakan orang kampung sini, terdiam aku Pak. Ada keluarganya datang, nggak ada, segen saya. Boleh saya lanjutkan cerita ini mengambilkan pelajaran? Boleh Ustadz. Ibu bapak tahu viral di medsos, ada seorang anak SMP pakai jilbab, pulang sekolah nggak langsung pulang. Rupanya jalan sama mantan cowoknya. Bayangkan bapak, SMP udah jalan sama mantan cowok. Berarti betul lah yang berita tuh Pak. Anak SD kelas 6 di WA panggilannya papa sama bunda. Mau muntah aku dengarnya. Itu kalau papanya meninggal, anak kelas 6 SD, papanya meninggal, bayangkan ibu, anak SD kelas 6 jadi janda. La haula wala quwata illa billah. Apa nggak dapat PKH jadi itu? Sama Raskin lah. Ya Allah. Ibu tahu apa yang terjadi kepada anak SMP? Hari pertama nggak pulang, hari kedua nggak balik, panik keluarga dicari nih anak. Hari kelima dapat Pak, maaf,
Udah seonggok mayat, Bu. Kepalanya separuh jadi tengkorak, Pak. Jaga anak-anak kita, Bu. Rupanya maaf, dia diperkosa sama mantan cowoknya. Mungkin dia melawan, diambil batu, dipecahkannya kepalanya. Bocor kepalanya, Bu. Meninggal anak nih, Pak. Maaf nih, udah jadi mayat nih anak, Pak. Diperkosa lagi sama laki-laki jahanam tuh. Ya, aku kok nengok dia pula sini. Senang kali ibu nih. Ha? Maaf. Seiblis-iblisnya iblis. Ustadz bilang iblis kok ndelik kali sama aku. Maaf. Seiblis-iblisnya iblis. Gak pernah kita tengok ada iblis yang melakukan demikian. Betul. Tapi tengok anak itu, Bu. Tabiat iblis pun dikalahkannya. Na'udhu. Yang di TV One itu juga. Anak SMP, Pak. 5 orang berkawan. Lewat perempuan. Nafsu orang tuh semua, diambilnya perempuan tuh, dijegatnya. Maaf, digilir satu-satu, Pak. Udah lemas nih perempuan, dibakar hidup-hidup. La haula wala quwata illa billah. Semalam lagi viral di medsos. Seorang anak tetangga kayak gini. Biasa tetangga minjem-minjem tuh, Bu. Dipinjamnya helm 3 hari nggak pulang-pulang. Anak bapak tuh ada perempuan, suka dia rupanya. Rupanya kedapatan, ada cowoknya yang lain. Marah dia, Bu. Diambilnya parang, dibunuhnya 5 keluarga tuh, Pak. Ya Allah. Di TV One, anak-anak kandung, kecanduan narkoba. Hati-hati anak-anak Ustadz. Jangan kalian belajar ngisap rokok. Kata kepala BNN, anak remaja nih. Kepala BNN bilang, belajar awal masuknya orang tuh ngisap-ngisap narkoba, pintu gerbangnya tuh belajar pertama ngisap-ngisap rokok. Maka aku paling gak suka kalau nengok anak remaja ngisap rokok. Anak remaja. Bukan bapak-bapak pun segen jadinya. Apalagi kalau muncungnya lancip. Pak Ustadz kalau gak merokok bencong, naik gulaku. Bawakan dia malam-malam 11 suju ya binji. Kau tengok siapa yang merokok. Ditengoknya bencong-bencong yang merokok rupanya. Jadi yang merokok. Bukan aku yang bilang Mbak orang ini. Bencong kan mati buat masalah. Laki-laki Allah maghfirlah. Perempuan Allah maghfirlah. Bencong. Astaghfirullah. Apa yang terjadi, Bu? Nih anak minta duit sama mamak kandung, nggak ada duit mamaknya, marah dia, diambilnya parang, dikejar-kejarnya maknya, terpleset maknya, terjatuh, dibacoknya sampai mati, Bu. Anak apa itu coba? Di Binjai Timur, kawan saya polisi nangkap dia, ayah kandung maaf, sanggup mencabuli 3 anak kandungnya 3 tahun berturut-turut. Di Secanggang, tahu Ibu Secanggang? Canggang. Secanggang juga Ibu. Ada sebuah sekolah di situ, nggak aku kasih tahu nama sekolahnya. Ceramah aku, Pak, apa kata gurunya? Ustadz, kasih tahulah pergaulan laki perempuan. Itu memang topikku, Pak. Enggak, Pak Ustadz. 3 siswi kami baru kami pecat, Ustadz, dari sekolah. Kenapa, Pak? 3 siswi kami dihinai di arah-arah orang kampung, Pak Ustadz. Kenapa? Kami pecat 3-3 dari sekolah. Iya, kenapa? Kedapatan jualan, Ustadz. Jualan apa, Pak? Kok sampai dipecat? Jualan. Iya, jualan apa kok sampai dipecat? Jualan. Jualan loh. Maaf. Jualan rempah-rempah. Merem-merem dikasih upah. Astagfirullahaladzim. 3-3 dipecat karena maaf jual diri, Pak. Naudzubillah. Jaga anak-anak kita, Bu. Bu. Pulang nanti bilang sama anak gadis, sini kon, aku nih mak kau ya. Mak kenapa kok tiba-tiba gitu? Aku nih mak kau. Ya jadi selama ini mama siapa? Muncung lancip kali sini. Aku baru ngaji sama Ustadz ganteng. Aku nih mak kau. Iya mak aku tahu mak. Mak kenapa buang tabiat apa? Istighfar kau. Ini aku mak kau. Aku nggak tahu kau suka sama siapa. Aku nggak tahu kau jalan sama siapa. Tapi satu pesanku nak. Jangan pernah buat malu keluarga. Jangan mau kau disinahi orangnya, nak. Gitu sama anak, Bu. Bapak juga, Pak. Sini kau, Bang, duduk. Iya, ya. Aku nih abah kau, ya. Ya kan kita mirip, ya. Bukan.
Terlepas aku kau kenal dari kawan-kawanku, aku masih muda jauh dari agama, tapi demi Allah nak, aku udah jadi ketua wirid sekarang. Tiap malam Jumat tuh aku baca Yasin, 20 tahun aku jadi ketua wirid. Hafal ya? Belum juga katanya. Kenapa ya? Enggak ya. Ayah kenapa? Enggak nak gini. Terlepas ayah muda dulu kayak mana kau dengar dari kawan-kawan ayah, tapi ayah enggak mau tabiat buruk ayah turunkan sama kau. Aku nggak tahu kau suka sama anak perempuan mana, tapi satu pesanku nak, jangan pernah kau zinahi anak perempuan orang ya nak. Ingat, suatu saat nanti kau punya anak kau perempuan, aku nggak dapat menjamin anakmu selamat dari zinahan orang. Gitu Pak sama anak. Ya Allah. Di Binjai, mall, BSM, ada sebuah berita viral Pak. Anak mahasiswi pakai jilbab, sedang KKN kuliah di Fakultas Islam terkemuka di Provinsi Sumatera Utara, pacaran sama cowoknya, viral di Facebook. Tiap hari dibawa, tiap hari dibonceng, tiap malam keluar, pulang-pulang tabrakan, peot ke depan. Maaf, hamil di luar nikah Pak. Abah maknya nggak tahu dia sedang ngandung janin. Dia nggak mau melakukan dosa berikutnya menggugurkan janin. Kejadian Pak, Jalan Medan Binjai di sebelah kanan ada sebuah klinik. Aku nggak tahu udah tutup atau buka lagi. Dirazia Pak, dibuka septic tanknya, janin semua Pak. Allah. Udah zina, bunuh anak lagi. Allah. Bu, Pak, apa yang terjadi kepada anak ini? Maaf. Dia pandai, diubahnya pakai hijab syar'i, menutupi perut buncitnya. Udah mau lahir, Bu. Dia pinjamnya KTP kawannya ke rumah sakit Jul Ambinji dia. Dibedelnya, lahir anaknya putih imut-imut, bibirnya merah, lucu sekali. Dibuangnya di depan pondok pesantren Dar Fatimah Cengketuri Paspul, Binjai Utara dekat Sawah Lukis. Sawah Lukis. Binjai. Sawah Lukis. Dekat Kakuta, sini sedikit. Sini ngada, sana ada. Sawah Lukis. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yuk. Kita jaga anak-anak kita, Bu. Anak mana nggak pacaran? Payah kita cari. Coba, mana yang jomblo anak-anak gadis ini? Ada yang jomblo? Jomblo, hidup jomblo. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Kau bocil. Jomblo, hidup jomblo. Mana yang pacaran? Ambil WA-nya, katakan sama dia. Mulai hari ini, lo, gue. Umua, tahu juga nih. Ustadz dulu nggak pacaran, memendam rasa pernah abang dek. 4 tahun ku tunggu dia, nggak pernah ku pegang tangannya, nggak pernah ku bonceng nek ninjaku. Ninja tahu lah ibu. Karena aku yakin dialah calon ibu dari anak-anakku. 4 tahun Pak, udah jadi dokter, mau ku nikahi, meninggal. Meninggalkan diriku. Agen Eliasi gue. Nggak ada otak. Itulah perempuan suka kali nyakiti hati laki-laki. Betul Pak? Betul pula. Ditekong aku Bu. Ku bilang, kalau aku bawa uang 120 juta, kau terima lamaranku, nggak ku akan jadikan istriku. Berarti kau nikah gara-gara harta. Matri. Tapi kita nggak kecil hati. Ada Allah. Ya Allah, ganti perempuan yang lebih baik. Allah datangkan perempuan bercadar menghampiri diriku. Kenapa kau pakai cadar sayang? Iya bang, biar kecantikanku hanya untuk dirimu. Astagfirullahaladzim. Bu, jangan jadi menantu yang matri ya. Jangan menjadi orang tua yang matri. Nikahilah karena agamanya. Takut nanti Bu, maaf, berzina orang tuh mau tak mau kita nikahkan juga. Jangan macam jual anak.
Kalau udah soleh dia, ibu tolak, musibah besar akan terjadi. Fitnah terbesar akan terjadi di muka bumi. Ya Allah. Maaf, song. Anak-anak. Anak-anak lebih hafal nyanyian ketimbang Quran. Betul? Coba, anak-anak, saya Ustaz. Anak-anak. Coba, sambung ini. Uwo. Wow. Samena mena waka wak. Hafal anak tuh ana wa katanya. Coba Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Kalau nyanyi wongko kene kok di Udah. Bila ingin melihat ikan Jangan dulu. Hancur. Tapi Quran, ini udah berhasil orang nih Pak. Lebih hafal nyanyian ketimbang Quran. Ustadz, maaf, namanya Islam nggak melarang seni. Betul. Tapi ingat, Islam juga mengatur seni. Anak-anak, kalau kalian suka religi, Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Enak. Islam nggak melarang seni. Kalau Islam melarang seni, hancur. Azan maghrib nggak pakai seni, enak. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanyalah sholah, hanyalah falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya pernah, Bu, saya tegur anak-anak tuh, dosa kalian remaja masjid. Kenapa waktu kalian suruh azan? Mana kalian para pemudanya, aku bilang. Bayangkan ibu kakek-kakek azan. Aku aja kalau ada kawan ketawa gelak kali aku. Cuman karena aku ustaz, ku jaga imageku. Gini pula azannya, siapa yang nggak ketawa? Jangan ketawa ibu ya. Kalau kakek itu udah meninggal, ya Allah masukkan ke dalam surga. Siapa coba yang nggak ketawa? Gini pula azannya. Ngomong siapa nggak ketawa kayak gitu coba? Ibu lah jujur, semangat nggak datang ke masjid kalau azannya hancur? Allahu Akbar, Allah. Batuk wah itu. Bayangkan malam tarawih pertama menyambut Ramadan, azannya kayak gitu, apa nggak hancur awak? Sore udah mandi kemangir awak, udah wangi-wangi. Mau jalan ke masjid semangat sholat tarawih, kena azan kayak gitu. Allah, ya Allah hancurnya awak nih, ngambil wudhu pun gini-gini awak. Jalan monokok kepalanya aja awak. Tapi buat kayak di TV-TV. Subuh Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak datang juga orang satu suara banyak. Juhur, TV sebelah lagi. MNC TV nih. Allahu Akbar, Allah. MNC TV. Nggak tarik napasku tadi. Nggak datang juga. Oh, maghrib pakai TV sebelah lagi. TV One memang beda. TV One. Kayak Mekah. Enak dia, Bu. TV One. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak datang juga. Oh, Isa pakai azan preman. PP, IPK, FKPPI. Allahu Akbar. Islam. Pak, maaf.
kita kalau diundang bupati jam 10 datang ke kantornya, ada bantuan 1 orang 1 juta. Jam 6 subuh dah engkol kereta dia ke sana. Diundang presiden Jumat ke Istana Negara, Senin dah datang ke Jakarta. Senang. Ini Pak, maaf, yang ngundang kita, yang menciptakan Bapak Bupati, yang menciptakan Bapak Presiden, yang menciptakan alam semesta, manggil kita nggak datang. Kemana kita segannya, bos? Wak makan salak, pala awak. Ini Ramadan nanti Pak, momentum kita memperbaiki diri. Istiqomah kita 5 waktu di masjid. Wuduk kita dari rumah kata Nabi. Perbaharui wuduk kita menuju ke masjid. 1 langkah menghapus dosa. 1 langkah mengangkat derajat kita. Bayangkan rumahnya di Binjai, pengen sholat di sini, jalan. Segini betis waktu Ayo, masjid. Masjid. Gak cukup Milabo. Semua luluh lantak dengan tanah. Kecuali 1 bangunan. Masjid. Back to masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa atu zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang tetap beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Mereka tetap menegakkan salat. Mereka tetap menunaikan zakat. Gak takut mereka sama siapapun kecuali dengan Allah. Anak-anak, saya Ustaz. Anak-anak, kalau kalian suka religi, bantu Ustaz. Orang kaya, belum semangat. Mana duit cepet tadi? Orang kaya, lain kalau pakai duit nih Bu. Memang duit nggak dibawa mati, nggak ada duit mau mati rasanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, Pak Kadus. Tahu? Syukur Kadus nggak datang, kau ada-ada aja kau. Pak, ada pula Kadus kau, ada-ada aja kau. Pucat Kadus kau buat, kau dendam sama Kadus kurasa. Pak Kadus panjang umur, amin. Panjang umur kita semua, amin ya Rabbal. Ayo. Terakhir, saya ingin berdoa. Saya ingin mengajak kepada kita semua. Yuk, kita muhasabah. Ada anak yatim di sini, Bu. 1 orang ada anak yatim, 1 orang aja. Ada? Mana anak yatim? Sini 1 orang, Nak, sini. Masya Allah. 2 orang pun boleh, 2 orang. Ada anak yatim 2 orang? Ada yang laki-laki anak yatim, Nak? Biar diaminkan ya doa kita. Mana? Bukan ayah yang merantau, yatim. Mana? Ada. Sini. Sini Ustaz panggil sini. Enggak, saya butuh anak yatim biar mereka aminkan doa kita. Bismillah. Dah enggak mau dia. Yaudah. Sini, Nak. Yuk. Sebelum doa kita muhasabah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ibu bapak izin, aku titip anak bapak ibu, jadikanlah anak yang soleh dan solehah. Aku titip anak bapak ibu adalah yang dipanggil orang kampung Ustadz, Qori, Hafil. Biar nanti kalau bapak ibu meninggal, merekalah yang mendoakan bapak ibu tiada henti. Bapak ibu izin. Siapa yang tak meneteskan air mata duka campur bahagia? Meninggal suami ibu. Tapi maaf, anak-anak ibu sudah ibu bekali ilmu agama. Ketika Bilal mayit datang, mana jenazah abah kalian sini ku istinjakan. Jangan Wak Bilal. Wak Bilal tegak di sini tengok kami. Biar kami yang mencebokkan jenazah ayah kami. Capek dulu ayah kami mencebokkan kami ketika membesarkan kami. Netes air mata. Duka campur bahagia. Anak ibu yang satu berdiri tegak di depan jenazah ayahnya. Mengumandangkan iqomah dengan merdu.
As-salatu jami'an. As-salatu hadal maiti rahimakumullah. Ya Rabb, indah betul suaramu nak. Senang almarhum ayah kau ini nak. Yang satu anak ibu dipanggil orang, dia ustaz. Profesinya dokter. Ada hafalan Qur'annya 30 juz. Berdiri sejajar kepala ayahnya. Allahu Akbar ya Rabb. Anakku mampu menjadi imam mengimami jenazah ayahnya. Kita pak, para laki-laki, para suami, mustahil tak meneteskan air mata duka campur bahagia meninggal istri yang dicinta. Tapi anak-anak kita sudah kita bekali ilmu agama. Datang ipar-ipar kita. Apa kata anak-anak kita? Makcik mau ngapain? Ikut nak. Kami ingin memandikan mak kalian. Jangan. Biar kami aja anak-anaknya yang memandikan mak kami ya makcik. Capek dulu mak kami memandikan kami ketika membesarkan kami. Netes air mata ya Rob. Anakku mampu memandikan jenazah. Tapi ingat pesan saya. Kalau sampai detik ini bapak ibu punya anak tapi tak sholat, demi Allah, jangan pernah bapak ibu harap doa dari dia ketika kita meninggal dunia. Kenapa? Karena dia mendoakan dirinya sendiri dengan sholatnya dia tidak mau. Apalagi mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Ayo ciptakan keluarga yang soleh dan solehah. Bermula dari kita orang-orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Ibu bapak kalau menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang tidak rugi bapak ibu. Jangan sampai kejadian ini terjadi. Seorang ibu punya anak 6. Dirawat sama anaknya yang paling kecil karena sakit-sakitan di rumah induknya. Ketika emaknya di dalam kamar, dikira anak-anaknya sudah tidur. Apa kata anaknya yang paling kecil? Izin bang, netes air matanya. Aku aja yang jaga emak ya bang. Gantian apa? Gak bisa gitu dek. Rumah induk ini udah untuk kau yang jaga emak. Jangan kayak gitu bang. Aku bukan gak mau, aku kan juga punya keluarga. Kalian enak sama keluarga kalian, aku aja yang kalian tumbalkan. Jadi kok gak ikhlas? Jangan bicara ikhlas sama aku bang. Kotoran mak udah gak tercium aku lagi. Tiap pagi dia aku gendong. Mau makan ku ambili. Mau minum, mau mandi ku mandikan dia. Kok jangan bicara ikhlas? Ribut 6 anak ini. Rupanya yang membuat menyakitkan hati, emaknya belum tidur di kamar mendengarkan perkataan anak-anaknya. Netes air mata emaknya. Ya Allah, gini kali anakku gak mau merawat aku ya Allah. Keluar emaknya, terkejut anak-anaknya. Ampuni kami, maafkan kami, diam kalian semua. Sakit kali hatiku dari tadi. Ingat ya, kalau gak ada aku di muka bumi ini, gak akan pernah ada kalian di sini. Bukan kayak gitu, mak. Maafkan kami, mak. Minta ampun. Gak usah kalian rawat aku, usah. Pergi kalian dari rumah ini. Inilah yang kata orang. Bolak-balik pun dia umroh haji. Rajin pun dia sedekah. 5 waktu pun dia di masjid. Rajin dia puasa. Kalau sudah meneteskan air mata orang tua, maka surga tidak akan di depan mata. Astagfirullahaladzim. Ingat kalian. Kecil-kecil ku mandikan, senyum aku mandikan kalian. Sekarang kalian mandikan aku, netes air mata kalian. Betullah kata orang, satu orang tua bisa merawat 10 anaknya. Tapi belum tentu 10 anak mampu merawat satu orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang tahu dosa-dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah.
dosa ayah mak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Wabil khusus dosa ayah mak kami, lapangkan kuburnya. Teringat wajahnya dulu ketika hidup membesarkan kami. Ya Allah, kami rindu kepadanya ya Rabb. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Kami rindu kepadanya ya Rabb. Belum sempat kami berangkatkan dia ke tanah suci. Belum sempat kami membahagiakannya. Hanya doa yang bisa kami minta. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan Raudatul Jannah, taman-taman surga, bukan bagian siksa dari api neraka ya Allah. Ayah mak kami yang udah meninggal, jangan kau siksa dia di alam kuburnya. Ayah mak kami yang masih hidup, jangan kau cabut nyawanya sebelum kami sempat memberangkatkannya ke tanah suci. Ya Allah, dulu kami pernah melawan sama emak ayah kami. Jangan pernah terulang anak-anak kami melakukan kami demikian. Kami minta ampun ya Rabb. Karena kami sadar ketika seorang ibu ditanya, adakah hal yang paling menyakitkan ketika melahirkan seorang anak? Ternyata ada. Apa itu? Dibentak oleh anak yang kulahirkan. Itu menyakitkan sekali. Kami minta ampun kepadamu ya Rabb. Jangan tularkan itu kepada anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Yang ketika kami sakit dialah yang merawat kami dengan ikhlas. Yang ketika kami meregang nyawa dialah yang mentalkinkan kami. Yang ketika kami sudah terbujur kaku, dialah yang memandikan jenazah kami. Yang ketika kami sudah terbungkus kain kafan, kami berharap anak kami yang laki-laki menjadi imam mengimami jenazah kami ya Rabb. Berkahi hidup kami, keluarga kami, rezeki kami. Jadikan keluarga kami soleh dan solehah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa balik umurana wa ahlana fi syahri Ramadan ya Rabb. Sampaikan umur kami dan keluarga kami di bulan Ramadan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin ya Rabb. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestin. Kami enggak bisa berbuat apa-apa kecuali doa. Ya Allah, berkahi hidup kami, keluarga kami, rezeki kami, kampung kami yang kami cintai ini, komplek kami yang kami cintai ini. Jadikan persaudaraan kami ini kekal, sampai nanti kami juga berjumpa di surgamu ya Rabb. Rabbi ja'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian.